Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu, minimal melafazkan bismillah agar diberikan kemudahan dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita yang akan dipelajari pada kali ini menjelaskan konsep campuran dan zat, contoh perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini yang kita akan bahas minimal. Selanjutnya kita langsung bahas ke unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Jadi unsur zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Jadi itu unsur. Selanjutnya unsur adalah, ini ada contoh unsur ya. Maksudnya ini adalah contohnya unsur. Unsur ada yang unsur logam. Unsur logam contohnya aluminium, kemudian emas, perak, kalsium, besi, tembaga. Ini contoh dari unsur logam. Lambangnya Al, Au, Ag, Ca, Fe dan Cu. Jadi kalau besi lambangnya Fe, tembaga Cu. Kemudian kalau aluminium Al, emas itu Au, perak Ag. Ini lambangnya. Ini masih contoh dari unsur logam. Natrium lambangnya Na, lumbung, timbal itu Pb. Kemudian stannum atau timah lambangnya adalah Sn. Kemudian contoh dari unsur non-logam, ini ada contohnya. Ada oksigen, lambangnya O besar, hidrogen, H besar, karbon, C besar, belerang, S, lambangnya fosfor, P besar, nitrogen, N besar, iodin, lambangnya I. Jadi tolong dibedakan unsur logam dan unsur non-logam. Kemudian kita lanjut ke senyawa. Apa itu senyawa? Zat tunggal yang terbentuk dari gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia dengan perbandingan massa tetap. Jadi kalau dia senyawa, ini terdiri dari dua unsur. Contoh di sini senyawa air itu lambangnya, rumus kimianya adalah H2O. Di sini ada dua unsur. Ada unsur H1, kemudian di sini ada unsur yang keduanya O. Jadi ini unsur, jadi menjadi satu. Ada dua unsur di sini. Itu disebut dengan senyawa. Kalau unsur tadi hanya terdiri dari satu. Contohnya tadi oksigen O, cuman satu. H, hidrogen. Ini kalau unsur. Kalau senyawa, dia terdiri dari dua unsur. H2O itu disebut dengan air. Garam dapur, ini terdiri dari dua unsur. Unsur Na, kemudian unsur Cl. Jadi ada dua unsur, itu dikatakan senyawa. Lebih dari satu unsur itu sudah dikatakan senyawa. Kemudian kita ke campuran. Apa itu campuran? Suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Jadi campuran ini terdiri dari dua zat lebih. Contoh beberapa campuran: susu coklat, campuran air dengan susu coklat itu sudah dikatakan campuran. Kemudian udara sudah dikatakan campuran. Batuan
Kemudian lagi garam beriodium, air sungai, ini sudah dikatakan campuran. Kemudian lagi campuran dibedakan menjadi ada campuran homogen, kemudian ada campuran heterogen. Kalau campuran homogen, ini adalah campuran yang tidak bisa dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contoh, untuk contoh homogen, campuran homogen, ini ada air biasa. Kemudian ini gula. Air ini dikatakan pelarut. Kemudian terlarutnya ini gula. Kita campurkan. Kita aduk. Campuran gula dengan air ini contoh dari campuran homogen. Dia tidak bisa dipisahkan, menyatu. Antara gula dengan air ini tidak bisa dibedakan mana gula, mana airnya. Jadi sudah menyatu seperti ini, tidak bisa dibedakan. Ini dikatakan campuran homogen. Jadi air itu adalah pelarutnya. Gula tadi zat terlarutnya. Kemudian kita ke campuran heterogen. Apa itu campuran heterogen? Campuran yang masih dapat dibedakan antara zat terlarut dengan pelarutnya. Jadi bisa dibedakan antara zat pelarutnya dan terlarutnya. Contoh, kita akan campurkan ini air ditambah dengan minyak. Apa yang terjadi? Kita udak dulu. Nah, setelah diaduk, ternyata air dan minyaknya tidak tercampur. Ini dikatakan campuran heterogen. Jadi campurannya masih bisa dibedakan mana air, mana minyaknya. Ini sudah dikatakan contoh dari campuran heterogen. Paham ya? Sedikit. Contoh lagi, kita campurkan air dengan kopi. Apa yang terjadi? Dia sudah dikatakan campuran, namun dia tergolong ke campuran heterogen. Dia tidak menyatu sempurna, masih bisa dibedakan mana air, mana kopinya. Kopinya tidak menyatu jernih, dia ke bawah kembali. Itu dikatakan sudah dikatakan campuran heterogen, bukan campuran homogen ya. Oke, hari ini materi kita Ibu rasa cukup. Sama-sama kita melapaskan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat dalam belajar, walaupun belajar dari rumah. Jaga kesehatan, jangan lupa sholat, mengaji, dan sayangi kedua orang tuamu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.